Baru-baru ini kita lihat di media sosial sedang heboh di Bali. Ada seorang wanita bule yang berkebangsaan Jerman masuk ke dalam pura dengan keadaan telanjang bulat, tanpa busana, dan videonya sudah viral di mana-mana. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata bule ini diduga mengikuti ilmu perdukunan. Nah, agar kita mendapatkan informasi yang utuh, ayo kita simak video ini sampai habis. Halo guys, balik lagi di channel YouTube saya. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal untuk kalian yang baru hadir, yang baru menyaksikan video saya. Perkenalkan, nama saya Triandi Pradana. Saya adalah seorang dosen dan di bidang content creator. Ini saya masih sangat baru ya, masih sangat newbie, dan saya ingin mencoba menjadi seorang YouTuber yang sekaligus juga memiliki profesi di kampus, seorang dosen. Saya dosen di salah satu kampus di Tangerang, dan beberapa channel YouTube saya yang sudah saya upload bisa kalian lihat. Itu ada konten-konten mengenai camping, naik gunung, dan juga saya membuat konten mengenai edukasi dalam bentuk naratif seperti di dalam ruang kuliah, seperti yang saya lakukan pada saat ini. Jadi di situ saya akan membahas sebuah topik dengan isu atau fenomena yang sedang berkembang atau yang sedang viral, seperti halnya topik ini. Jadi semoga kalian enjoy dan terinspirasi dari video-video yang saya buat. Dan bagi kalian yang menyukai dari konten-konten yang saya buat, silakan kalian subscribe. Dan yang tidak ingin subscribe juga tidak apa-apa, kalian saksikan saja video ini dari awal sampai akhir. Lagi-lagi kita akan membahas Bali. Di media sosial sedang ramai, sedang viral, ada bule berkebangsaan Jerman ini mencoba masuk ke sebuah pura dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana. Nah, ini kan menjadi sebuah fenomena yang sangat aneh yang terjadi di tempat wisata. Seorang bule ini mencoba menerobos masuk ketika pada saat itu sedang ada pagelaran seni tari, dan kemudian bule ini nyelonong gitu masuk ke dalam sebuah pura. Namun pada saat itu bule ini terlihat memang tidak pakai pakaian sama sekali atau telanjang bulat, dan kemudian dia coba mendobrak pintu dari pura itu, dan kemudian dia berhasil tuh masuk ke dalam pura. Setelah itu ada seorang pria yang mencoba mencegah dan memperingatkan bule ini. Kemudian bule itu kembali. Namun anehnya ketika dia kembali ke bangku penonton, dia sambil menari, kemudian juga memperlihatkan gelagat-gelagat yang tidak wajar seperti itu. Dan dia seperti sedang menyembah patung kecil yang ada di sana, seperti tempat sesajen seperti itu. Dan dia melakukan tangannya itu seperti di layaknya begini, dan dia seolah-olah seperti berdoa seperti itu ya. Nah, ini adalah fenomena yang tidak lazim yang ada di Bali. Ini tepatnya ada di salah satu pura yang berada di Ubud. Ya, memang sangat aneh. Beberapa kali juga sebelumnya, di beberapa pemberitaan sebelumnya, banyak juga bule-bule Bali yang berperilaku melanggar aturan di Bali ya. Ini lagi-lagi terjadi. Oknum tertangkap kamera melakukan tindakan yang tidak menghargai kearifan lokal yang ada di sana. Pada kejadian ini saya mencoba melihat dari dua variabel yang berbeda. Yang pertama yaitu variabel kearifan lokal, yang kedua yaitu variabel mengenai perilaku wisatawan. Jadi yang pertama kita akan masuk ke dalam variabel kearifan lokal. Jadi kita perlu tahu apa itu kearifan lokal. Ialah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Ini ada di pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kearifan lokal dianggap sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.
Tempat peribadatan, kemudian norma sosial, budaya setempat yang dituangkan dalam seni tari ini merupakan simbol pelaksanaan dari kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Kerap kali kita sebagai wisatawan perlu sadar akan hal ini, sehingga kita dapat berlaku yang baik ketika berada di objek-objek wisata. Kearifan lokal tadi sudah kita ketahui, kita masuk yang kedua yaitu variabel perilaku wisatawan. Perilaku wisatawan adalah tindakan yang dilakukan pengunjung atau wisatawan destinasi wisata yang didasarkan pada keputusan dalam merespons segala sesuatu yang merangsangnya. Rangsangan pengunjung dalam memutuskan untuk bertindak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu rangsangan dari dalam dan dari luar. Rangsangan dari dalam biasanya disebabkan oleh faktor personal, seperti individu, cara berpikir, cara berekspresi, kondisi fisik, ekonomi, jenis kelamin, dan lain-lain. Sedangkan rangsangan dari luar biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti situasional, teman, kerabat, aktivitas, dan lain sebagainya. Jadi secara logika dan norma manusia normal, kita perlu menghargai tempat wisata yang kita kunjungi ini dengan berperilaku yang baik. Namun beda halnya dengan wanita bule ini. Dia malah masuk ke dalam pura tanpa busana, dan ini di luar dari norma kebiasaan manusia normal. Dan diketahui ternyata warga negara asing asal Jerman ini bernama Darja Tuschinski, saya nggak tahu spellingnya benar atau salah. Ini dia berperilaku tidak wajar. Dari beberapa sumber yang saya dapatkan, diduga wanita ini ikut dalam praktik perdukunan. Tuschinski pun disebut mengalami gangguan kejiwaan yang berat. Menurut keterangan psikiater Rumah Sakit Universitas Udayana yang bernama Krishna Aji, dia menyatakan bahwa banyak bule di Ubud terindikasi memiliki gangguan mental. Menurut Aji, ini terjadi setelah mereka mengikuti praktek perdukunan atau sejenis spiritualitas baru yang dikenal dengan istilah neo-shamanisme. Neo-shamanisme ini disebut-sebut sebagai bentuk dari praktek perdukunan. Jadi praktek yang dilakukan sama seperti pengobatan pada umumnya, mulai dari meditasi, mengonsumsi obat-obat herbal, praktek semacam mindfulness seperti itu ya, atau kesadaran penuh yang dilakukan pada banyak orang. Dan alhasil praktek ini dapat berujung dengan bakat psikopatik seorang akan kian membesar. Mereka mengalami gangguan mental itu disebabkan oleh banyak hal. Mungkin salah satunya adalah faktor ekonomi. Mereka yang mengalami sakit mental di Ubud ditangani oleh neo-shaman yang dianggap tidak memiliki kompetensi sama sekali dalam hal mental. Jadi guys, kejadian itu selayaknya tidak akan dilakukan oleh seorang wisatawan yang mentalnya sehat. Dari penjelasan tadi, kita tahu bahwa variabel perilaku wisatawan menjadi negatif karena ada faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah gangguan mental ini. Ya, jadi itulah analisa saya mengenai masalah ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Jika kalian menyukai video ini, monggo berikan like dan subscribe. Dan jika kalian ada masukan, sanggahan, saran di video ini, silahkan beri komentar di bawah. Thank you for watching. See you for the next video. Thank you.